Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ihsan Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah ini serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Farabial Bruneshadida dari NIM 2305011. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas karya tulis saya yang berjudul Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Semoga apa yang saya sampaikan dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian use case. Apa sih itu pengertian use case? Pengertian use case itu adalah deskripsi tentang bagaimana pengguna aktor berinteraksi dengan sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam skenario penggunaan sistem dari sudut pandang pengguna. Use case biasanya digunakan dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu 1. Menangkap kebutuhan fungsional sistem, 2. Mengomunikasi perilaku sistem ke stakeholder, 3. Menjadi dasar pembuatan desain dan pengujian. Di sini ada nih komponen dan jenis relasi dalam use case. Nah, di sini komponen use case. Komponen use case itu ada terbagi menjadi 5. Aktor, 1. Pengguna atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. 2. Sistem, aplikasi atau perangkat lunak yang dikembangkan. 3. Use case. Use case itu fungsinya atau layanan yang diberikan sistem kepada aktor. 4. Relasi, hubungan antara aktor dan use case. 5. Deskripsi use case, penjelasan rinci tentang alur dan kondisi. Nah, di sini jenis-jenis relasi dalam use case. Jenis-jenis relasi dalam use case adalah include, use case yang selalu dipanggil oleh use case lain atau reusability. 2. Extend, use case tambahan yang terjadi hanya pada kondisi tertentu. 3. Generalization, pewarisan antara use case atau aktor. Di sini ada contoh dari diagram use case. Maksudnya gimana sih diagram use case itu? Diagram use case menggambarkan secara visual hubungan antara aktor dan use case menggunakan notasi UML atau Unified Modeling Language. Contoh diagram use case seperti ini nih contohnya. Contohnya seperti ini. Gambar tersebut adalah diagram use case. Hubungan antara aktor dan pengguna use case. Fungsi-fungsi yang bisa diakses oleh pengguna. Intinya dari yang pengguna ini contohnya itu aktor, orang yang menggunakan sistem tersebut. Nah, yang bawahnya ini melakukan pemesanan itu use case utama, melakukan fungsi utama dalam dilakukan pengguna. Nah, di sini kan ada include login ya. Artinya untuk bisa melakukan pemesanan pengguna wajib login terlebih dahulu. Nah, yang extended itu melihat riwayat pesanan. Artinya setelah melakukan pemesanan, pengguna bisa memilih untuk melihat riwayat pesanan, tapi itu opsional, bukan wajib. Tuh. Yang jadi intinya pengguna harus login untuk memesan dan bisa melihat riwayat pemesanan setelah itu. Nah, di sini ada contoh manfaatnya nih. Manfaat dari use case. Manfaatnya yang pertama, menyediakan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pengguna. Yang kedua, menjadi dasar komunikasi antara tim teknis dan non-teknis. Yang ketiga, mempermudah perancangan sistem dan penguji atau test case. Tuh. Nah, di sini
Contoh teknik menulis use case yang efektif. Contohnya nih, teknik menulis use case yang efektif ada beberapa tips dari menulis use case. 1. Gunakan bahasa natural dan konsisten. 2. Hindari istilah teknis yang membingungkan stakeholder non-teknis. 3. Gunakan kalimat aktif, harus kalimat aktif. 4. Contoh, pengguna menekan tombol bayar, bukan tombol bayar ditekan oleh pengguna. 5. Fokus pada satu tujuan. 6. Satu use case harus menjelaskan satu interaksi utama. 7. Sediakan alur alternatif dan eksepsi. 8. Ini penting untuk menggambarkan skenario nyata dan kompleksitas sistem. 9. Berikan nama yang jelas dan ringkas. Terus ringkas. 10. Contoh mengunggah dokumen. Lebih baik daripada pengguna menggunakan fitur untuk menyisipkan file. Seperti itu contohnya. Ini teknik menulis use case yang efektif. Di sini saya akan mengakhiri presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.